Pertemuan 8, lisensi perangkat lunak. Pertama, pengertian perangkat lunak software. Perangkat lunak adalah serangkaian instruksi atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak tidak memiliki bentuk fisik dan dibedakan dari perangkat keras hardware. Jenis-jenis perangkat lunak sistem contoh, Windows, Linux, perangkat lunak aplikasi contoh, Word, Excel, Canva, perangkat lunak pemrograman contoh, Python, Java, perangkat lunak utilitas contoh, antivirus, disk cleaner. Kedua, pengertian lisensi perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak adalah izin hukum yang diberikan kepada pengguna untuk menggunakan, menyalin, atau mendistribusikan perangkat lunak sesuai dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemilik hak cipta. Ketiga, jenis-jenis lisensi perangkat lunak. A. Lisensi komersial. Lisensi yang diberikan kepada software yang bersifat komersial dan digunakan untuk kepentingan komersial bisnis contoh, sistem operasi Microsoft Windows, CorelDRAW, AutoCAD, Lotus, Oracle, dan lain-lain. B. Non-komersial. Jenis lisensi yang diberikan kepada software yang bersifat non-komersial dan digunakan untuk kepentingan non-komersial, seperti pada institusi pendidikan sekolah dan kampus, yayasan tertentu di bidang sosial, dan untuk penggunaan pribadi. Misalnya Star Office yang dapat berjalan di bawah OS Linux dan Windows. C. Lisensi percobaan shareware. Lisensi shareware, salah satu metode pemasaran perangkat lunak komersial, di mana perangkat lunak didistribusikan secara gratis. Shareware adalah trilware, demoware, yang pada intinya coba dulu sebelum membeli. Setelah itu mewajibkan penggunanya membayar, biasanya perangkat lunak dari perusahaan kecil, misalnya WinZip, PaintShop Pro, dan Exi. D. Lisensi freeware. Jenis lisensi yang diberikan kepada software yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan tools dengan kemampuan yang terbatas dibandingkan dengan versi yang untuk penggunaan komersial bisnis. Misalnya, perangkat lunak, plugin, yang biasanya menempel pada perangkat lunak induk. Contohnya, perangkat lunak iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. E. Lisensi open source. Lisensi yang diberikan kepada software yang bersifat open source atau menggunakan hak cipta publik yang dikenal sebagai GNU Public License GPL. Adapun prinsip dasar GPL berbeda dengan hak cipta. GPL pada dasarnya berusaha memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pencipta software untuk mengembangkan kreasi perangkatnya dan menyebarkannya secara bebas ke masyarakat umum publik. Jenis-jenis lisensi open source, GNU atau GPL, DFRIPS, DMPL. Contoh perangkat lunak yang memakai lisensi ini: Linux, SendMail, Apache, dan lain-lain. Keempat, opini tentang lisensi perangkat lunak. Penting untuk menghargai hak cipta sebagai bentuk etika digital. Lisensi komersial menjamin dukungan teknis dan keamanan. Lisensi open source mendukung kolaborasi dan inovasi terbuka. Penggunaan software bajakan menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dan etika. Pemberian lisensi hanya untuk penggunaan saja. Misalnya Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat. Pemberian lisensi dengan menyertakan source code perangkat lunak tertentu, komunitas open source, di mana di dalamnya berlaku perangkat lunak bebas, yang mengacu pada kebebasan penggunanya untuk menggunakan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Software Patent Skill Innovation. Masyarakat butuh program untuk dibaca, diperbaiki, diadaptasi, dan ditingkatkan kinerjanya, bukan hanya untuk dioperasikan saja. Kelima, undang-undang terkait lisensi perangkat lunak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 2, Perlindungan Otomatis sejak karya diciptakan. Pasal 9, hak eksklusif termasuk hak memperbanyak, mengumumkan, atau menyewakan. Sanksi.
pidana maksimal 10 tahun penjara, dan atau denda maksimal 4 miliar rupiah bagi pelanggar hak cipta perangkat lunak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT mendukung perlindungan hak cipta digital dan distribusi perangkat lunak secara elektronik. Keenam, pembajakan perangkat lunak. Pembajakan, penggunaan, distribusi, atau penggandaan perangkat lunak tanpa lisensi resmi. Hard disk loading pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk komputer yang dijualnya. Tetapi, software-software tersebut dipasang install pada komputer yang dibeli oleh pelanggannya sebagai bonus. Counterfeiting pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software bajakan dengan cara memalsukan kemasan produk packaging yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali dengan produk aslinya, seperti CD installer, manual book, dus packaging, dan lain sebagainya. Mischanneling pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yang menjual produk tersebut ke institusi lain dengan harga yang relatif lebih murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan keuntungan lebih revenue dari hasil penjualan software tersebut. End-user copying pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki satu lisensi suatu produk software, tetapi software tersebut dipasang install pada sejumlah komputer. Internet, jenis pembajakan software banyak dilakukan dengan menggunakan media internet untuk menjual atau menyebarluaskan produk yang tidak resmi bajakan. Contoh, software, lagu musik, film video, buku, dan lain-lain, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Under-licensing pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataannya, software tersebut dipasang install untuk jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimilikinya. Dampak pembajakan merugikan pembuat software, membahayakan pengguna malware, spyware, menghambat pertumbuhan industri lokal. Solusi: edukasi pentingnya lisensi legal. Gunakan alternatif open source. Lembaga pendidikan dan pemerintah menjadi teladan dalam penggunaan software legal. Studi kasus. Sampai bertemu di kuliah berikutnya. Selalu sehat dan semangat.